Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahi ma sya'allahu kana ma lam yasha' wa lam yakun. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Subhanal malikil quddus subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikatu war ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحبائي rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Realita kehidupan menyajikan di depan kita perlakuan dan sikap terhadap anak yatim, orang fakir dan miskin. Kebanyakan di antara mereka dilecehkan, dikucilkan, diremehkan, dipandang sebelah mata. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melakukan keberpihakan mutlak, totalitas kepada anak yatim, orang fakir miskin, orang-orang yang tertindas di antara umat ini. Bahkan Rasul telah berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wahsyurni fi masakin. Rasul itu ingin senantiasa berada dalam kumpulan, kerumunan, berbaur, bergaul, duduk makan bersama anak yatim, orang fakir dan miskin. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam pun juga menjelaskan kepada umatnya untuk menjadi pelajaran kepada kita semua, mengambil perhatian dan peduli kepada mereka. Man nafasa al-mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasahu Allahu alaihi kurbatan min kurabil akhirah. Untuk hari-hari biasa saja selain bulan Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man nafasa al-mu'min kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang berusaha ingin melepaskan kesusahan daripada saudara mukminnya, melepaskan dia daripada kesulitan dan kesusahan hidupnya. Satu di antara kesusahan dan kesulitan hidup di
Yang kita jadikan hari-hari dalam bulan Ramadan itu adalah ri'ayatun nahar. Datang kita untuk mengusap kepala anak yatim, menghapus air matanya, mendekat, memeluk mereka, melapangkan dada kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, wattaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian semua, untuk kita buat waspada dalam diri kita. Da'watal mazlum, jangan biarkan anak yatim mereka menangis karena tidak ada yang mau datang untuk mengusap kepalanya, menghapus air matanya. Da'watal mazlum, jangan biarkan anak yatim mereka menangis karena tidak ada dada yang ditempati untuk bersandar. Jangan biarkan orang fakir miskin mereka teraniaya, terlantar, sehingga mereka tidur dalam keadaan kelaparan. Karena meskipun mereka anak yatim, orang fakir miskin, orang terlantar, yang hari ini sedang bernasib kurang baik, meskipun mereka tidak sempat berucap dalam doanya, meskipun mereka tidak sempat mengangkat tangannya dalam munajat, cukup dengan air mata itu saja sudah menjadi sebab Allah akan terima semua apa yang ada dalam hatinya, keluhan-keluhan yang ada dalam hatinya. Maka kita bagi semua, kita bagi masa untuk datang kepada mereka, anak yatim, orang fakir miskin. Usap air matanya, lapangkan dada kita, beritahu kepada anak yatim, bapakmu sudah tidak ada, bakdalkan diri kita, panggil saya bapak. Ajar kepada istri kita, ibumu sudah tidak ada, bakdalkan istri kita sebagai ibu mereka, panggil saya ibu. Persaudarakan anak-anak kita dengan mereka, anak-anak yatim. Dan ternyata ketika itu terjadi, maka Masya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, ma min yaumin yusbihal ibad illa malakani yanzilani faqad qala ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ternyata bahkan para malaikat telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke permukaan bumi ini. Ketika melihat ada tangan yang mau datang untuk mengusap, membelai anak yatim, maka malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikan kasih sayang yang lebih kepada orang ini yang telah mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yatim, orang fakir miskin. Bahkan diminta sampai di akhirat nanti Allah ganti dengan kasih sayang yang lebih. A'ti munfiqa, ya Allah, hapus air mata orang yang mau datang, menghapus air mata anak yatim. Jangan biarkan mereka kemudian menangis ketika hari penghisaban. Para malaikat berdoa kepada Allah. Ada dada yang dilapangkan, ada dada yang kemudian berusaha untuk mendengarkan curahan hati anak yatim, mendekat dia, membadarkan ibu dan bapak. Para malaikat juga berdoa kepada Allah, a'ti munfikan khalaf. Berikan ya Allah kasih sayang kepadanya yang sempurna sampai di hadapanmu di kampung akhirat. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Maka kalau kenyataannya seperti itu, ternyata ketika di akhirat nanti, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga menjelaskan cerita yang hari ini kita buat di dunia, yang hari ini kita rangkai di dunia, nanti akan dilihat di akhirat.
timbangan amal yang namanya mizan. Dijelaskan oleh Rasul, inna yaumal qiyamah, sesungguhnya di hari kiamat nanti, yudha'ul mizan, timbangan amal itu mau ditegakkan. Tapi ternyata timbangan amal itu tidak bisa berdiri tegak. Dia condong dan jatuh lagi. Dia miring dan rebah lagi. Yudha'ul mizan, fayuqta bi'anil bala. Maka kemudian mizan itu ditanya, kenapa engkau tidak mau berdiri tegak untuk melaksanakan tugasmu menimbang amal-amal anak cucu Adam? Maka ternyata anak yatim, orang fakir miskin, yang pada saat di dunia dia dilecehkan, pada saat di dunia dia dikucilkan, di akhirat menjadi kecemburuan. Mizan pun menjelaskan kepada Allah bahwasanya mizan saja tidak tega untuk melakukan tugasnya, menimbang amal anak cucu Adam ketika anak yatim, orang fakir miskin masih berada di depannya. Maka mizan minta kepada Allah, bebaskan dulu mereka, anak yatim, orang fakir miskin, untuk melewati saya. Silahkan mereka semua melewati saya. Fayuqta bi'anil bala, la yunsabu lahum mizan, la yunsabu. Tidak sanggup, tidak kuat, tidak tega mizan untuk berdiri tegak selagi anak yatim, orang fakir miskin masih berada di depannya. Maka dikirimlah kemudian anak-anak yatim, orang fakir miskin melewati mizan, dan tersisa orang-orang selainnya. Berdirilah mizan dengan tegak. Fayuqta bi'anil bala, la yunsabu lahum mizan wa la yunsharu lahum diwan hatta yatamanna ahlul afiyah. Maka orang-orang yang dulu pernah senang di dunia tapi tidak peduli dengan anak yatim, orang-orang yang dulu memalingkan muka, menghardik, mencaci maki orang fakir miskin, mereka cemburu ketika kemudian mereka melihat kedudukan anak yatim, orang fakir miskin di hadapan Allah di kampung akhirat. Hatta yatamanna ahlul afiyah law kanu, bahkan orang kaya yang sombong, orang yang memalingkan mukanya, tak mau peduli, mengusap kepala anak yatim mendekat mereka. Law kanu bimadrillatihim min katratillahi thawabillahi ta'ala, mereka baru menyesal di akhirat. Bahkan mereka di akhirat di hadapan Allah mereka berkata, kalau kami tahu derajat anak yatim begitu mulia di sisi Allah di akhirat, maka kami memilih untuk menjadi anak yatim di dunia. Dengan penyesalan mereka berkata di hadapan Allah, kalau kami tahu seperti ini derajat orang-orang miskin yang sabar ketika dia di dunia, maka kami orang-orang kaya berkata memilih untuk menjadi orang miskin dulu di dunia. Karena mereka dibebaskan masuk untuk tidak ditimbang amal-amalnya. Dan ternyata belum berakhir sampai di situ. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menagih janjinya kepada Allah yang dulu doa itu pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahsyurni fi masakin. Maka di akhirat kembali Rasul rindu seperti mana kerinduannya di dunia. Rindu beliau ingin berkumpul kembali bersama anak yatim. Rindu beliau sallallahu alaihi wasallam ingin berada di dalam kerumunan anak yatim, orang fakir miskin. Rasul mencari-cari mereka. Rasul menagih janjinya bahwasanya dulu di dunia beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, wahsyurni fi masakin, ya Allah kumpulkan kami kembali, satukan kami kembali berada dalam kerumunan kumpulan anak yatim, orang fakir miskin. Rasul doa rindu kepada mereka. Maka dikirimlah semua anak-anak yatim datang di hadapan Rasul. Orang-orang yang dulu terlantar, orang yang dulu terlecehkan datang di hadapan Rasul. Mereka berjumlah banyak sekali. Satu persatu mereka dikirim untuk mendapatkan syafaat Rasul, untuk ditegap oleh Rasul. Bermula dari pada anak yatim yang paling sulit hidupnya. Maka pada saat mereka datang di hadapan Rasul, beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ingin mendekat memeluk anak yatim. Namun apa yang terjadi? Hebat ternyata. Ketika Rasul mengangkat tangannya ingin memeluk mendekat anak
semua curahan hati kami, telah membadalkan bapak kami kepadanya. Dia minta kami memanggil dia sebagai bapak. Dia minta kami memanggil dia sebagai ibu. Ya Rasul, izinkan kami memanggil dia. Dia lebih pantas untuk engkau peluk sebelum engkau memeluk kami. Ternyata kebaikan kita hari ini kepada anak yatim, orang fakir miskin tidak akan dilupakan sampai di akhirat nanti. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Maka ternyata satu senyuman yang hari ini kita berikan kepada anak yatim akan berbalas 72 kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dengan anak kandung kita sendiri, boleh kita lihat satu kebaikan yang kita berikan, 70 tuntutan yang akan datang dia minta yang lebih. Kalau anak yatim kita adakan senyuman dalam kehidupannya, maka keburukan-keburukan yang dia lakukan tidak akan ditimpali kepada kita, tidak akan ditimpakan kepada kita. Tetapi anak kandung kita jangan sampai ucapan saya itu hanya di bibir, di lisan saja. Tak ada keinginan menyelamatkan ibu bapak, tak ada keinginan untuk menghadirkan senyuman kepada ibu bapak, menjadikan tempat peristirahatan itu digelar permadani di alam barzakh, dihembuskan hawa syurga dengan sebab bacaan Al-Qur'annya di bulan Ramadan, di dalam kuburan ibu dan bapak. Padahal mereka belum pernah mengaku di lisannya cinta dan sayang kepada kita. Ahibai rahimakumullah. Maka pada saat itu anak yatim dipersilahkan oleh Rasul untuk mencari tangan-tangan yang dulu pernah mengusap kepalanya, menghapus air matanya. Anak yatim tak menemukan dalam antrian orang-orang yang mau masuk ke dalam surga. Maka anak yatim meminta kepada kendaraan daripada angin dalam surga, menghantarkan dia untuk mencari orang yang dulu telah merelakan dipanggil bapak olehnya. Ternyata Masya Allah, di kerumunan antrian orang-orang yang mau masuk ke dalam neraka, di situ dilihat satu buah tangan telah terpental naik ke atas, yang telah terpisah dari raganya dan telah terpisah dari jasadnya. Tapi kemudian anak yatim melihat, kami kenal tapak tangan yang terpental itu, yang telah terputus dengan jasadnya. Kami kenal tapak tangan itu, tapak tangan yang dulu mau datang mengusap kepala kami, tapak tangan yang dulu mau datang menghapus air mata kami. Anak yatim tidak melupakan itu semua, dan anak yatim sangat kenal betul tapak tangan yang hari ini mau datang untuk mengusap air matanya. Maka dia beritahu, tolong hantarkan kami kepada pemilik jasad. Mereka adalah orang yang dulu pernah peduli dengan kami. Dihantarlah anak yatim untuk kemudian mengangkat daripada jasad pemilik tapak tangan tadi, dibawa ke hadapan Rasul untuk kemudian didekap dan dipeluk. Ternyata ceritanya sampai nanti di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Jadikan Ramadan sebagai riayatul nahar, hari di mana kita bisa berbagi dan nanti kemudian berharap kita ihtisab, semoga apa yang hari ini kita buat dengan tarbiyah Ramadan menjadi kebaikan bagi kita sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan tunggu sampai akhir Ramadan baru kita bayar zakat. Para amil zakat seharusnya bekerja sejak awal Ramadan, karena sejak awal Ramadan sudah dibolehkan untuk bayar zakat. Terlebih lagi nanti tanggal muda, tanggal 1 kurang lebih 1 pekan ke depan. Maka pertama kali kita tunaikan hak-hak anak yatim, usap kepalanya, hapus air matanya. Sekali lagi, oven kue tidak akan pernah dipanaskan sebelum hadir senyuman dalam kehidupan anak-anak yatim, orang fakir dan miskin. Baru 2 anak tangga yang kita bahas, semoga masih ada kesempatan yang lain kita bahas anak tangga yang ketiga. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Di subuh yang mulia ini, di bulan Ramadan, kita beristighfar dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah lembutkan hati kita, semoga Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, menjadikan hadiah, senyuman, air mata pertobatan kita bagi ibu dan bapak kita di alam barzakh.